من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. سورة الكهف الآية الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Surat ini dimulai dengan kalimat alhamdu yang maknanya adalah pujian, kesyukuran yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada hambanya yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah kitab, yang mana dengan kitab tersebut yaitu Al-Quran pernah tersesat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihi lan tadillu abada. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, saya bersabda, itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi melalui hadis qudsi. Allah berkata di dalam hadis qudsi, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihi lan tadillu abada. Saya menitipkan kepada kalian dua hal, atau menurunkan kepada kalian dua hal, selagi kalian masih berpegang teguh kepada dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat. Yaitu apa? Al-kitabu wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah Alkitab. Alkitab maknanya adalah Al-Quran. Yang kedua itu adalah sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Yang mana hadis dengan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Al-Quran membutuhkan hadis, hadis membutuhkan Al-Quran. Jadi kita tidak cukup hanya mempelajari Al-Quran saja atau mempelajari hadis saja, karena Al-Quran ini penjelasannya, tafsirannya ada di dalam hadis, dan hadis sumbernya dari Al-Quran. Sehingga kedua-duanya, selagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kita tidak akan pernah tersesat. Tentunya ketika memahami Al-Quran dan hadis ini harus melalui guru, melalui ulama, orang alim yang ahli di dalam bidangnya, yang mana sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdu wa huwa al-wasfu bil jamil. Alhamdu utawi sakabehane puji, wa huwa utawi alhamdu iku al-wasfu sifat. Jadi menyifati bil jamili kelawan keindahan atau sesuatu yang indah, yaitu pujian, menyifati suatu keindahan, suatu yang menyenangkan,
yang membuat hati itu bahagia, senang. Iku sabitun tetep lillahi kaduwe Gusti Allah. Alhamdulillah tapi sekabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah. Wa hal al murad al i'lam bidzalika lil imani bih awis sana as-sana'u aw huma ihtimalat aw huma ihtimalatun ufiduha as-salis. Di sini maksud daripada alhamdulillah ada di awal surah Al-Kahfi. Wahal murad wahal al muradu apa ta utawi kang den karepake iku al i'lamu. I'lam, apa makna i'lam? Memberitahu, memberi penjelasan, memberi kabar bidzalika kelawan mengkono-mengkono, yaitu alhamdulillah lil imani maring iman bi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud daripada alhamdulillah di dalam awal surah ini bisa bermakna memberitahu atau memberi i'lam, kabar lil imani bih, yaitu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Awis sana'u atau bisa juga ini sebagai pujian kepada Allah. Jadi ini bisa maknanya adalah untuk memberitahu supaya kita beriman kepada Allah, atau ini adalah murni yaitu untuk memuji kepada Allah. As-sana itu maknanya Pak, sana pujian. Alhamdu wassana'u itu pujian, kesyukuran. Auhuma utawa karo-karone al-i'lam wassana iku ihtimalatun, ya, maksudnya ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan ufiduha, afada yufidu, maksudnya nambahi atau memberi faedah kepada ihtimalat kemungkinan tadi. Asalisa ing nomor telu, maksudnya bisa jadi ada kemungkinan makna yang lain, yang nomor 3. Jadi kemungkinan ada makna yang lain yaitu nomor 3. Jadi maknanya itu banyak. Maknanya banyak. Di antaranya itu 2 itu, yaitu memberitahu untuk supaya kita beriman kepada Allah. Yang kedua itu adalah murni untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena Allah telah menurunkan kitab, dengan kitab tersebut kita mendapatkan hidayah, petunjuk, bisa berjalan di jalan yang lurus. Alladzi yuzat anzala kang nurunake sapa alladzi ala abdihi ing atase hambane, alladzi ay Muhammadin tegese Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji kepada Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurunkan apa? Al-kitaba ing kitab, ay Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad sebuah kitab namanya Al-Qur'an. Walam yaj'al lahu iwaja, walam yaj'al hale orang dadekake sapa Gusti Allah lahu ay fihi tegese ing dalam Al-Qur'an, maksudnya lahu ing dalam Al-Qur'an iwajan ing iwaj itu bengkok, au ikhtilafan atau perbedaan, perselisihan, au tanaqudon atau pertentangan. Maksudnya apa? Tanaqud maksudnya ya pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Tanaqud, berlawanan. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada perselisihan di dalamnya, tidak ada pertentangan, perlawanan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Semuanya itu melengkapi. Jadi tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang diperdebatkan, tidak ada yang
berlawanan, itu tidak ada. Semuanya adalah saling melengkapi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jumlatu halun minal kitab. Jumlah yaitu walam yaj'al lahu iwaja. Wal jumlatu tawi jumlah walam yaj'al lahu iwaja iku halun hal. Hale itu kan. Keadaannya halun minal kitab saking al-kitab yaitu Al-Qur'an. Dijelaskan walam yaj'al lahu iwaja, tidak bengkok, lurus, tidak ada perselisihan di dalamnya, ditambah lagi qayyiman. Mustaqim, lurus. Jadi tidak ada yang belak-belok, lurus. Halun saniyatun muakkadatun. Ini menjadi hal yang nomor 2 yang menguatkan hal yang pertama. Hal yang pertama apa tadi? Walam yaj'al lahu iwaja. Dikuatkan dengan qayyiman. Tidak bengkok dan juga lurus. Karena kalau misalnya qayyiman, langsung qayyiman, dia lurus, bisa jadi ada sesuatu yang bengkok. Tapi di sini tidak bengkok dalam keadaan lurus, berarti benar-benar lurus, nggak ada bengkong belok-beloknya, tidak ada perselisihannya sama sekali, lurus, hidayah, benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iwajan qayyimah. Nah di sini Imam Hafiz di dalam membacanya dibaca dengan apa? Iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Dibaca apa? Saktah. Ini ketika apa? Ketika wasol. Tapi ketika waqaf ya biasa. Iwaja, bernafas dulu, ngopi dulu. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Ini namanya apa? Saktah. Kenapa harus saktah di sini? Ya supaya maknanya itu jelas. Iwajan qayyima walam yaj'al lahu iwaja. Tidak Allah tidak menjadikan dalam Al-Qur'an itu ada sesuatu yang bengkok, yang sesuatu yang berlawanan. Qayyiman, tur dan juga lurus. Maksudnya bernafas dulu. Di dalam Al-Qur'an walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada sesuatu yang berlawanan, perselisihan. Terus qayyiman. Kalau langsung iwajan qayyiman, bagaimana bengkok dan lurus? Ini kan orang akan memaknai katanya bengkok terus lurus. Ini gimana maksudnya? Jadi di sini bernafas dulu. Walam yaj'al bernafas saktah. Kalau waqaf bernafas dulu. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu tujuan untuk apa? Tujuan saktah. Supaya maknanya itu tidak rancu. Liyunzira ay yukhawwifah. Liyunzira supaya memperingatkan, yukhawwif medeni, menakut-nakuti. Liyunzira apa al-kitabu kitab al-kafirina ing wong kafir, untuk menjadi peringatan bagi orang kafir, ba'san ing azab, siksaan. Orang kafir ditakut-takuti akan menerima siksaan syadidan kang banget, milladunhu min qibalillah, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Milladunhu saking arsal dalam Allah Subhanahu wa taala, ay min qibalillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshirul mu'minin. Jadi pertama Quran ini diturunkan untuk memberi peringatan kepada orang apa? Orang kafir, menakut-nakuti orang kafir bahwa kalian kalau tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Alkitab, kalian akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih.
Terus wa yubasysyirul mu'minin, wa yubasysyira lan paring kabar gembira, memberi kabar gembira al mu'minina ing wong mukmin. Siapa itu mereka orang mukmin? Alladzina ya wong akeh. Mereka itu adalah orang banyak ya'maluna kang podo amal sapa alladzin as-solihati ing amal soleh. Anna lahum sak temene iku tetep kaduwe mukmin. Anna lahum sak temene kaduwe mukmin iku ajron apa? Pahala hasanan kang bagus. Itu pahala yang sangat indah, yaitu berupa apa? Surga. Nah, anna lahum ajron hasanan, aslinya itu anna ajron hasanan lahum. Aslinya seperti itu, Mas. Anna ajron hasanan lahum. Asli kata itu anna ajron hasanan lahum. Karena ini ajron hasanan ini apa? Isimnya apa? Anna. Isimnya anna itu apa? Marfu atau majrur? Marfu atau majrur? Mansub. Anna Muhammadun apa? Anna Muhammadun atau anna Muhammadan? Anna Muhammadan naimun. Sungguhnya Muhammad sedang tidur. Nah, di sini anna lahum ajron hasanah. Aslinya apa? Anna ajron hasanan lahum. Sesungguhnya pahala yang bagus, yang baik iku lahum kaduwe wong mukmin. Aslinya seperti itu. Nah, kalau dibuat anna ajron hasanan lahum, ya kurang indah. Quran itu di situ ada keindahannya. Itu namanya apa? Fawasilul ayah. Itu akhir ayat. Kalau di awal semuanya itu apa? Fathatain. Di akhir dari awal itu fathatain, di ke bawahnya itu juga mengikuti fathatain. Yang pertama itu kan iwaja, kemudian hasanan, abadan, waladan, kemudian apa? Kadziban, asafan, amalan, juruzan. Semuanya kan fathatain, betul enggak? Nah, kalau ada satu ayat sendirian anna ajran hasanan lahum, ya enggak, kurang indah. Kurang indah. Tapi ini bukan sajak, bukan puisi. Nah, bukan puisi, bukan syair. Ini adalah fawasil al-ayah yang menjadi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Makithina fihi abada. Makithina kang podo manggon sapa wong mukmin. Jadi mereka itu bertempat tinggal fihi ing dalam ajron hasanan. Ajron hasanan tadi maknanya apa? Apa, Bro? Surga. Yang tidur bangunkan. Ajron hasanan maknanya apa? Surga. Itu siapa itu yang ngumpet? Nil, sini Nil. Duduk sini. Yang ngantuk siapa? Ayo maju sini. Makithina fihi abada. Kang podo manggon sapa alladzina amanu fihi ing dalam ajron hasanan abadan saklawase ing dalam saklawase huwa al jannah. Ajron hasanan di sini adalah surga. Kemudian wa yungdirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yungdiru lan meden-medeni. Ini kembali kepada orang kafir. Min jumlatil kafirin, saking golongane wong kafir. Alladzina ing wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzin qalu, mereka berkata ittakhadallahu walada. Ittakhadha dadekake. Ittakhadha dadekake sapa Allahu Gusti Allah waladan ing anak. Jadi ini menjadi apa? Menjadi peringatan bagi orang kafir yang mengatakan Allah itu punya anak. Ada enggak agama yang mengatakan Allah itu punya anak? Ada enggak? Ada Tuhan anak, Tuhan bapak,
Tuhan ibu, Tuhan mertua, apa lagi? Ada enggak? Ada. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini. Nah, mereka itu mengatakan ada Tuhan anak. Nah, ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Isa dikatakan apa? Apa? Faqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Iya kan? Orang Yahudi berkata apa? Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani berkata apa? Al-Masih, Isa al-Masih itu anaknya Allah. Itu kata mereka. Bagaimana Allah itu punya anak? Nah, ini. Tuhan beranak berarti punya cucu. Kalau beranak nanti pergi ke apa namanya? Ke bidan untuk persalinan, ke rumah sakit, gitu kan? Anaknya sakit pergi ke rumah sakit. Gimana Tuhan pergi ke rumah sakit, pergi ke bidan untuk lahiran? Ya nggak mungkin. Nah, ini ada-ada aja. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Itu kan? Dzalika qauluhum bi afahihim, gitu kan? Itu ucapan mereka yang tanpa dasar, tanpa ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menjadi peringatan bagi orang-orang kafir yang mengatakan Allah punya anak. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Ma lahum ora ono iku tetep kaduwe alladzina kafaru ay alladzina qalu ittakhadallahu walada. Bihi kelawan ay bihadzal qaul, kelawan ucapan iki. Min ilmin utawi saking ilmu. Jadi mereka mengucapkan itu tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa ilmu, tanpa dasar, ngawur. Jadi Uzair dikatakan anaknya Allah. Al-Masih, Isa al-Masih dikatakan anaknya Allah. Ini bagaimana? Mereka mengucapkan ini tanpa dasar, tanpa ilmu. Ma lahum bihi min ilmin. Mereka itu enggak mengucapkan ini tanpa dasar. Wala li abaihim. Wala li abaihim lan orang duwe ilmu kaduwe nenek moyang mereka. Jadi nenek moyang mereka juga sama, enggak punya ilmu. Jadi mereka itu mengatakan, mereka ngikut, apa namanya, mengatakan Allah punya anak itu ya ikut-ikutan dengan apa namanya, nenek moyang mereka. Nah, ikut-ikutan. Min qablihim, saking sadurunge alladzina qalu takhadallahu walada. Alqailina kang padha ngucap sapa abauhum lahu maring, yaitu tadi ucapan ittakhadallahu walada. Jadi mereka ngikut nenek moyang mereka yang sama-sama tidak punya apa? Tidak punya ilmu. Nah, ini kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat ay alumat, dosa besar. Nah, ini menjadi tanggung jawab besar, dosa besar ay alumat, menjadi dosa besar apa nih kalimatan, kalimat ucapan takhruju kang metu apa kalimat min afwahim saking cangkeme wong kafir. Tahu cangkem? Apa? Dari mulutnya orang kafir. Nah, kalau bahasa Betawinya apa? Jadi dosa besar bagi mereka yang mengatakan Allah punya anak. Tadi kaburat kalimatan takhruju min afwahim, yang keluar dari cangkemnya orang kafir. Kalimatun tamyizun, apa nih kalimatan kalimate takhruju kang metu apa kalimat min afwahim saking cangkeme wong kafir. Kalimatun kalimatan tamyizun mufassirun lidhamir al-mubham
Jadi kalimatan ini tamyiz. Apa? Tamyiz. Tamyiz maknanya apa? Apanya? Apa nih? Jadi kan. Mufassirun yang menafsirkan lid domir kepada domir al-mubham yang mubham yang tidak kelihatan, wal makhsus bidzam, wal makhsus landin khususake, ya maksudnya dikhususkan tadi bidzam kelawan zam. Zam itu apa? Untuk menghinakan mereka. Mahdzufun kang den buang. Jadi tamyiz dari kalimat yang dibuang maqalatuhum. Jadi kaburat maqalatuhum, ini kan maksudnya maqalatuhum al-madhkurah. Jadi ucapan mereka yang sudah disebutkan tadi itu, ini adalah kalimat atau ucapan yang mengandung dosa besar. Ini adalah tujuannya untuk apa? Untuk menghinakan mereka. Iyaquluna illa kadhibah. Iyaquluna ay ma yaquluna. Ora padha ngucap sapa wong kafir fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono, yaitu tadi ittakhadallahu walada. Qalu ittakhadallahu walada, ucapan Allah mempunyai anak. Illa maqulan, kecoba ucapan kadziban kang goroh, kecuali ucapan yang bohong. Ini adalah orang kafir. Semoga kita semuanya dijauhkan dari tipu daya orang kafir, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Karena orang kafir selalu, jadi kehidupan ini kan, ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Dunia ini adalah kehidupan yang isinya pertarungan antara hak dan batil. Yang batil memperjuangkan kebatilannya, yang hak memperjuangkan kebenarannya. Selama di dunia akan selalu ada pertarungan antara hak dan batil. Semoga kita semuanya diberi petunjuk di dalam kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منكم.